Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi utawi iki iku nerangake pira-pira tata kramane adabe turu. La tajliban aja narik temen sapa sira nauman ing turu. Wala takulan aja ana sapa sira na iman iku wong kang turu illa ala dzikrin. Aja kena ing atase dzikir. Watu hurin lan tebe suci kamilan tegese sesuci kang sampurna. Laba saura dadi apa indo ja'ta lamun batur itu sapa sira zaujaka ing bojo sira. Lam tasir khali ora dadi sapa sira fi ghaflatin ing dalem lali wa talamu silan kepok-kepokan karo bojo mustarsila iku wong kang umbar-umbaran. Ya, adab tata krama tidur ya menurut kitab ini Kifayatul Atqiya ini jangan sampai kita sebelum mengantuk ya itu menarik atau memaksa kita untuk tidur ya. Dilata jeliban nauman itu kita tidur itu kalau sudah mengantuk, jangan sampai kita sebenarnya belum mengantuk atau tidak mengantuk, tapi karena kita mungkin malas saja, alasan malas-malasan, akhirnya kita menarik diri supaya tertidur. Mungkin dengan cara apa? Dengan cara bubuan atau tidur-tiduran. Punya malas-malasan ya, malas-malasan supaya nanti bisa tidur. Jangan, tapi tidurlah ketika sudah benar-benar mengantuk ya, benar-benar mengantuk. Lebih baik digunakan untuk yang lain yang beribadah daripada kita menarik diri supaya tidur. Nah, maksudnya lata jeliban nauman itu kita sebenarnya nggak ngantuk, tapi berusaha. Nah, untuk bagaimana supaya ngantuk? Yang baik ya kalau ngantuk baru tidur. Ya. Dan dianjurkan lagi kita tidur itu harus tetap berzikir atau ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Watuhrin juga dalam keadaan suci. Tapi sebelum tidur kita berwudu dulu ya, mungkin baca wirid, doa sebelum tidur, atau mungkin baca wirid sampai kita tertidur. Ya, sampai kita tertidur. Itu maksudnya kita dianjurkan untuk tidur, atau jangan sampai kita tidur itu kecuali tetap dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam keadaan suci. Ya. Kemudian sama kita punya istri atau punya suami, tidur dengan istri suami kita gimana? Tidak apa-apa. Ya, meskipun pada zahirnya wudhu kita batal karena bersentuhan dengan istri atau suami, tidak apa-apa, tetap diusahakan ya ketika mau tidur tetap berwudhu dulu dalam keadaan suci, Jadi silakan. Ya. Karena pada hakikatnya kita sudah berusaha menjaga suci, ya. Jaga kesucian dengan cara berwudhu sebelum tidur. Itu dianjurkan, meskipun pada akhirnya tetap batal karena kita bersentuhan kulit dengan istri kita atau suami kita. Faidan tabahta mongko tatelane wis tangi sapa sira bilailatin dalem wengi fatahajjadan mongko salat tahajud temen sapa sira. Wastaghfiran lan jalu asapura temen sapa sira
lil mukminina krana pira-pira wong mukmin wa ila lan nangis so guguk temen sapa sira. Fala rakaatani mongko nyekti utawi rong rakaat. Mina sholati saing sholat sunah bilalatin ing dalem wengi kang zun iku gedung suci bidaril khuldi ing dalem swarga panggonane langgeng adwama khalil luweh langgeng ambala tur luweh agung. Wastaghfironna mongko ngakeana temen sapa sira minal kunuzi saking pira-pira gedung lifaqatin krana banget butuh takti kang bakal teko apa faqah apa butuh tadi alai kang atase sira wala nasibah hale ora ana sanak iku maujud wala lan ora ana wong kang duweni pitulung. Nah, kemudian ketika kita kok terbangun di malam hari atau kita diharuskan atau dianjurkan bangun di malam hari untuk apa? Untuk melakukan sholat tahajud, untuk melakukan sholatul lail, sholat malam, ya sholat tahajud. Dalam sholat tahajud, ya setelah sholat tahajud kita disuruh untuk memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi diri kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa istri kita, anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan juga memintakan ampunan atau istighfar bagi seluruh orang muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Jadi setelah sholat tahajud usahakan seperti itu, ya, mintakan ampunan kepada semuanya. Karena 2 rakaat sholat malam, 2 rakaat kita melakukan 2 rakaat sholat malam, baik sholat tahajud, ya, atau mungkin sholat yang lain, sholat hajat atau yang lain, ya, itu bisa menjadi sebuah gedung, ya, sebuah tempat nanti di akhirat ketika kita di surga, ya, sholat malam kita, 2 rakaat sholat malam kita itu akan menjadi gedung bagi kita, jadi tempat yang berharga bagi kita, ya. Mungkin di dunia kita belum tahu, tapi nanti ketika di akhirat, ketika kita memperbanyak sholat malam, maka kita akan banyak memiliki gedung-gedung nanti di akhirat. Nah, wa yafutulan bisopot hadza opo iki tahajud bil kathiri sebab akae min ihtimamika saking oleh gawe gati sira. Wes digole kelan kesibukan sira bidunya kelawan pira-pira perkara dunya. Mutaghafilan khale kelalen pekiwuh akhirat. Wa haditsu dunya lan sebab akae ngomong perkara dunya tumalagwin mongko kari-kari akae ngomong kosong walagot lan rame-rame ngobrol. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ngapotake tahajud abil jawarihi utawi ngangelake pira-pira anggota awak sira wamtilalan kebekte weteng, ya. Jadi sholat malam, sholatul lail, sholat tahajud, ya, qiyamul lail, nah ini bisa berat kita jalankan atau bahkan bisa kita akhirnya tidak menjalankan, sulit untuk menjalankan sampai tidak menjalankan. Kenapa sebabnya? Nah, ini sebab-sebab yang menjadikan kita ini kehilangan kesempatan untuk sholatul lail, ya. Di antara sebabnya adalah bil katsiri min ihtimamika, kita itu terlalu banyak kesusahan, ya. Jadi kita ini terlalu menganggap penting, kita terlalu susah, kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi menganggap penting sehingga susah ketika kehilangan, atau susah ketika belum mendapatkan. Kita sibuk dengan memikirkan urusan-urusan dunia, sehingga lupa akan urusan akhirat. Ini bisa menjadikan kita sulit bahkan tidak bisa untuk melaksanakan sholatul lail, hajud dan yang lain. Begitu juga ketika terlalu banyak
membicarakan tentang urusan-urusan dunia. Jadi kita sibuk ngobrol tentang dunia, kita sibuk membicarakan tentang dunia, kita lupa dengan akhirat, kita ngobrol urusan-urusan dunia, ya. Kita nyemprol urusan-urusan dunia. Nah, itu juga bisa jadi sebab kita tidak bisa melakukan qiyamul lail. Begitu juga ketika di siang hari kita terlalu memayahkan diri kita, ya, memayahkan diri kita, terlalu capek bekerja, terlalu capek mengurusi urusan-urusan dunia atau mengejar harta dunia, itu juga bisa menjadikan kita sulit, bahkan tidak bisa untuk sholatul lail atau ibadah di malam hari. Wa yu'inu lan nulungi ing bisa tahajud tajdidul wudu'i apa nganyar-nganyari wudu wa dzikru kalan zikir sira. Qablal ghurubi ing dalem sadurunge surupe srengenge musabbihan kali maca tasbih mustaqbilan tur madhep kiblat. Baliknya bisa, ya, menolong kita untuk mudah melakukan qiyamul lail, melakukan sholat tahajud dan yang lain adalah kita tajdidul wudu, memperbarui wudu, batal langsung wudu, kita menjaga wudu kita menjadi orang yang daimul wudu. Dan kita berzikir ketika sore hari sebelum ghurub syamsi, sebelum tenggelamnya matahari, sore hari kita memperbanyak baca zikir, baca tasbih. Wa ibadatul kelawan ibadah bainal isya dalam waktu antara salat isya wa maghrib lan salat maghrib tarkun lan ninggal kalaman ing kunem-kuneman pada zalika dalam sa usem kono isya wa bilan haling lalake perkara dunya. Wajib lan netepono sapa sira ala hadza ing atas iki bagi-bagi waktu baqiyata umrika ing sekarine umur sira. Waqsur lan nyedeka sapa sira li amalin ing pira-pira angen-angen ngrasa isih suwe sing lawas uripe wajah lan merangono nafsu sira tambula mongko dadi wong kang agung sapa sira. Nah, begitu juga bisa membantu kita untuk mudah melakukan qiyamul lail adalah kita beribadah di waktu antara sholat isya dan sholat maghrib dan sholat isya. Itu waktu-waktu termasuk waktu yang utama, ya, untuk kita buat ibadah. Nah, kita meninggalkan omong kosong, kita mengadakan ngobrol yang tidak jelas, membahas dunia pada waktu di antara maghrib dan isya, ya. Jadi omongan yang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah waktu-waktu atau jadwal-jadwal yang mari kita berusaha untuk menjalankannya di setiap umur kita. Supaya apa? Ya, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai atau tinggalkanlah, ya, kita itu jangan sampai merasa tulil amal atau merasa masih lama hidup di dunia ini, sehingga ketika kita punya perasaan seperti itu, tulul amal menjadikan kita akhirnya malas dalam beribadah Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa hidup di dunia ini masih panjang, masih lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.